warga bumi yang panutannya Mamang Setbor. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Kembali lagi di channel Warung Nonton yang kali ini akan membawakan sebuah film yang siap membuat kalian lari ke kamar mandi. Loh, emangnya kenapa bang? Penasarin kan? Oke lah, daripada kalian penasarin sampai pengen bongkar WC, mari kita tonton dan inilah Blood Orange. Film dibuka dengan memperkenalkan pria tua yang bernama Bill. Diketahui, Bill mempunyai hobi suka memburu hewan. Astagfirullah! Dan dirinya sangatlah kaya raya, sehingga walaupun sudah tua, Bill dengan mudah bisa memiliki istri cantik yang masih muda, namanya adalah Isabel. Akan tetapi, Isabel tidak pernah keringetan jika mencangkul dengan suaminya, dikarenakan singkong milik suaminya sudah matang dan cocoknya dijadikan tape. Sehingga Isabel suka diam-diam melirik pembantunya jika suaminya sedang pergi untuk berburu. Pembantunya ini bernama David. Jika David sedang menjalankan pekerjaannya, Isabel suka sengaja mendekati David agar David bisa tegang dan terpancing. Akan tetapi, berhari-hari David didekati oleh Isabel, David tidak terlalu mempedulikannya. Bukan karena David anak Pak Ustadz, melainkan David takut oleh Bill, yang notabene-nya seorang pemburu. Suatu hari, Bill yang menyadari bahwa dirinya sudah tak muda lagi, ia pun menanyakan suatu hal pada istrinya. Bill menanyakan apakah Isabel mau jika diajak main oleh pria yang lebih muda dari dirinya. Dengan lantang dan jujur, Isabel pun menjawab kalau sebenarnya dirinya sangat mau. Namun Isabel takut kepada Bill jika mendengar pernyataan ini. Akan tetapi, Bill yang mendengar hal itu justru ia tidak marah. Malahan ia mempersilahkan istrinya bermain dengan pria lain, asalkan dirinya jangan sampai melihatnya. Dengan begitu, keesokan harinya, ketika Bill sedang berburu, Isabel yang selama ini suka mendekati David, akhirnya ia pun mengajak si David untuk beraksi menjalankan kegiatan yang diinginkan. Akan tetapi, setelah selesai, Isabel ternyata hanya memberi bintang 1 kepada si David. Dikarenakan si David pun sama seperti suaminya, yang hanya mampu bertahan 2 menit saja. Sore harinya, Isabel kedatangan tamu pria, yang namanya adalah Lucas. Rupanya, Lucas ini anak tirinya Isabel, atau anak dari mantan suaminya. Dari sini akhirnya kita mengetahui kalau Isabel ini sebelumnya pernah menikah dengan pria lain yang merupakan ayah dari Lucas. Tujuan Lucas menemui Isabel, ia ingin menanyakan warisan dari ayahnya yang jatuh semua ke tangan Isabel, karena Lucas sebagai anaknya merasa berhak atas warisan itu. Akan tetapi Isabel yang mendengarnya, ia tidak sudi memberikan warisan tersebut kepada si Lucas. Karena dari dulu, si Lucas ini mentalnya cuma minta-minta aja, mentang-mentang ayahnya orang kaya. Namun, Lucas malah mengancam Isabel. Lucas membawa sebuah file yang di dalamnya berisi video Isabel dengan dirinya saat dulu. Walah, ternyata si Lucas ini dulunya pernah nyobain bakpao istri dari ayahnya. Bukan main, bagilah linknya. Si Lucas ngancam, dia bakal nyebarin link videonya di kolom komentar jika Isabel tidak memberikan warisan itu. Lalu tak lama Bill pun datang. Akan tetapi Bill yang melihat Lucas ada di sana, ia malah meminta Lucas untuk tidak buru-buru pulang dan mengajak Lucas untuk makan malam. Dengan begitu, saat malam harinya mereka pun makan malam. Dan di sini Lucas menceritakan maksud dan tujuannya yang ingin mengambil warisan milik ayahnya. Menurut Lucas, semua ini tidak adil. Karena ibunya yang telah menikah puluhan tahun dan juga memberikan anak tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan Isabel yang hanya menikah beberapa tahun saja bisa mendapatkan segalanya. Sontak, Isabel pun langsung menegaskan kalau ibu Lucas yang menikah puluhan tahun tapi tidak mendapatkan apa-apa karena mereka sudah bercerai. Sedangkan Isabel sendiri mendapatkan warisan itu karena ia diberi oleh ayahnya Lucas sebelum beliau meninggal dunia. Bill yang mendengar perdebatan itu, ia meluruskan masalah tersebut. Menurut Bill, bukti yang dibawa oleh Lucas tidak cukup untuk menggugat warisan ayahnya, karena Isabel dan ayah Lucas sudah menyepakati perjanjiannya tanpa ada unsur paksaan. Lucas yang merasa tidak punya argumen lagi, ia pun hanya bisa terdiam dan melohok baring acai. Keesokan harinya, Bill yang ingin lebih kenal dengan anak tirinya Isabel, ia pun membawa Lucas untuk berburu di bukit. Sementara itu Isabel yang sedang sendirian di rumahnya, ia pun kembali mengajak David. Namun setelah selesai, Isabel malah mengejek David karena si David lagi-lagi cepat keluarnya. Di malam harinya, terlihat Lucas dan Isabel sedang di ruang tamu yang masih saja berselisih tentang warisannya.
termasuk ancaman si Lucas yang akan menyebarkan video Isabel. Lantas Isabel pun langsung masuk ke kamar dan mengadu pada suaminya. You're safe. Trust me. He came a long way just to bluff. Bill yang mendengar semua aduan istrinya, ia pun menenangkannya dan mengatakan kalau si Lucas itu cuma menggertak saja. Lagian, si Lucas hanya anak kemarin sore yang beraninya sama perempuan. Bill juga mengatakan kalau ia sudah mempunyai sebuah rencana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di kemudian hari, David yang kemarin diejek oleh Isabel, ia merasa tidak terima dan ingin membuktikan kalau sekarang dirinya bisa lebih lama. Lalu tanpa basa-basi dan permisi, David yang melihat Isabel habis berenang, ia langsung memaksa Isabel. Akan tetapi, Isabel menolaknya karena saat itu Bill sedang ada di dalam rumah. Si David yang terus memaksa membuat Isabel berteriak sangat keras hingga membuat Bill pun mendengarnya. Sontak, Bill langsung mengecek dan membawa senapannya. Bill yang melihat pemandangan tidak mengenakan, pada akhirnya Bill pun menembak David hingga membuatnya koat seketika. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Lucas untuk menelpon polisi. Akan tetapi belum sempat menelponnya, Lucas tiba-tiba ditoyor oleh Bill dari belakang hingga Lucas pun pada akhirnya pingsan. Di malam harinya, Bill bersiap untuk pergi ke kota karena dia akan mengurus kematian David. Dan dirinya sudah punya rencana agar ia dan Isabel bisa lolos dari kasus tersebut. Sementara itu, Lucas yang baru tersadar ia terkejut ketika melihat dirinya sudah dalam keadaan terikat. Lalu Isabel pun masuk menemui Lucas dengan membawa senapan yang digunakan suaminya tadi saat menembak David. Kemudian Isabel pun menempelkan tangan Lucas ke senapan itu supaya sidik jarinya terdeteksi oleh polisi seolah-olah yang menghabisi David adalah Lucas. What are you doing? What the fuck? Setelah itu Isabel pun membuka ikatan Lucas dan memerintahnya untuk menguburkan mayat David. Isabel memperingati Lucas agar tidak macam-macam untuk kabur. Karena jika kabur, dirinya akan berurusan dengan suaminya yang seorang pemburu handal. Singkat waktu keesokan sorenya, Bill yang masih belum pulang juga, si Lucas kali ini agak tengil. Di rumah, Lucas yang merasa tertekan, ia pun banyak kobam. Hingga mempunyai pikiran untuk menghabisi Isabel agar bisa menguasai warisannya. Namun beruntungnya, Isabel yang nyawanya hampir di ujung tanduk, kala itu Bill pun datang dan langsung menghajar si Lucas. Dengan begitu, si Lucas pun langsung diikat kembali, tetapi kali ini diikatkan ke sebuah tiang. Lucas yang sudah pasrah, ia pun mengatakan jika Bill ingin menghabisinya, maka segera lakukan saja. Akan tetapi Bill yang mendengar hal itu, ia malah tertawa dan mengatakan justru Lucas lah yang harus menghabisi Bill. Ternyata, Bill ini mempunyai penyakit parah. Ia memilih untuk dihabisi supaya asuransinya cair ke tangan Isabel. Sedangkan Bill akan mengikhlaskan semua hartanya untuk diberikan kepada Lucas sebagai pengganti warisan dari ayahnya yang sudah menjadi hak Isabel. Lalu untuk berjaga-jaga jika dirinya sudah koat, agar Lucas tidak berbuat macam-macam pada Isabel, Bill pun merekam si Lucas untuk membuat video pengakuan bahwa dirinya yang telah melakukan semua ini. Lalu setelah selesai direkam, Bill pun menyuruh Isabel untuk membuka ikatannya. Kemudian tanpa aba-aba, Lucas langsung menembak Bill hingga tewas saat itu juga. Dan Lucas pun bisa hidup bebas dengan membawa harta bagiannya yang diberi oleh Bill. Akan tetapi Isabel yang sepertinya tidak rela melihat suaminya tewas. Ia tidak ridho jika harta suaminya diberikan kepada Lucas. Isabel ingin menguasai semua hartanya seorang diri. Lagian, Bill juga tadi belum melakukan hitam di atas putih. Jadi sekarang semuanya tergantung pada Isabel. Lucas yang mendengar pernyataan itu, lantas ia pun mencoba untuk menghabisi Isabel. Dan di sini Isabel langsung menyelamatkan diri dengan menjeburkan diri ke dalam kolam. Lucas yang memang sedang dalam keadaan kobam, ia pun menembaki kolam renang tanpa arah. Sampai ketika Lucas lengah, dengan cekatan Isabel langsung menembaki Lucas dari dalam air. Hingga akhirnya Lucas pun berhasil ditumbangkan. Lalu kemudian Isabel langsung menghubungi polisi dan melaporkan bahwa suaminya telah dihabisi oleh seorang perampok. Dan film Blood Orange tahun 2006 ini pun pada akhirnya tamat. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan hantam dulu tombol subscribe-nya.
Saya Oni mewakili orang yang betisnya pitak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salam dari Warung Nonton.